Renungan saya pada hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Ada kesaksian seorang bapak. Dia menderita sakit yang cukup parah. Karena sakitnya, dia harus kehilangan pekerjaan. Dan dia harus menjalani perawatan bertahun-tahun sampai ia jatuh miskin. Satu saat ada kunjungan dari seorang pendeta ke rumahnya dan mendoakan bapak ini. Tapi ada satu pertanyaan dari pendeta. Kalau kamu disembuhkan, apa yang harus kamu lakukan dan kamu berikan kepada Tuhan? Bapak ini menjawab, kalau saya mendapat kesempatan untuk hidup, saya akan kembali setia melayani Tuhan. Pendeta mendoakannya dan puji Tuhan, bapak ini berangsur-angsur sembuh. Setelah dia sembuh total, memang dia setia kepada Tuhan, melayani, berbakti, dan beribadah setiap minggu. Bapak ini bukan hanya diberikan kesembuhan, tetapi dipulihkan ekonomi keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah kenal lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Pertanyaan buat kita, kesempatan yang sudah Tuhan berikan akan kita gunakan untuk apa? Yang pertama, mari gunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, ayat ini berkata, kita ini buatan Allah. Artinya, posisi kita sebagai orang-orang percaya diubahkan oleh Allah. Selanjutnya, untuk melakukan pekerjaan baik. Kita yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah harus melayani. Masih ingatkah cerita Rasul Paulus ketika ia bertemu dengan Tuhan? Dia berkata dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Pengenalan dia akan Kristus Yesus lebih mulia daripada kepandaian yang dia miliki. Bahkan dia berkata, aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Rasul Paulus menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan dengan totalitas. Bagaimana dengan saudara? Maukah saudara memperbaiki komitmen saudara untuk melayani Tuhan dalam kesempatan ini? Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Yang kedua, kesempatan untuk memberkati. Dalam Yesaya 61 ayat 9 berbunyi, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang akan melihat, mereka mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Ada cerita menarik dari seorang pendeta berkaliber internasional, namanya Charles Spurgeon. Dia seorang pendeta, tapi punya kebiasaan buruk, yaitu menghisap rokok. Pada satu pagi dia berjalan-jalan di sebuah toko. Tiba-tiba matanya melihat satu toko yang menjual bermacam-macam tembakau. Ada yang aneh. Ada satu kaleng tembakau bertuliskan tembakau rokok Spurgeon. Mungkinkah itu namanya? Karena dia suka merokok.
dalam perjalanan pulang, dia terus berpikir, jika Tuhan memanggil aku pulang ke sorga, apakah orang akan mengingat aku karena tembakau rokok Spurgeon? Atau karena Injil yang diwartakan oleh Spurgeon? Sampai di sini, dia mengambil keputusan untuk berhenti merokok. Dan memilih untuk memasyurkan dan mengharumkan nama Tuhan. Dia masuk ke rumahnya. Dia membuang semua peralatan merokoknya. Dan sejak saat itu, dia menjadi berkat bagi nama Tuhan. Sampai sekarang, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Inginkah saudara menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi namanya? Yang ketiga, mari pergunakan kesempatan untuk bersaksi. Kita ini adalah saksi-saksi Tuhan. Ditebus, dipilih, ditetapkan untuk menjadi saksi Tuhan. Kesempatan sekarang ini di masa pandemik untuk menjadi saksi Tuhan. Bagaimana caranya? Saat ini banyak yang perlu perhatian kita. Dengan doa, dengan menyampaikan kasih Tuhan kepada banyak orang, dengan tindakan kita. Itu terdapat dalam Yesaya 43 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, gunakan kesempatan saat ini untuk bersaksi. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia memberikan pesan kepada kita. Tetapi kamu akan menjadi saksi, menjadi menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Puji Tuhan, sebagai saksi-saksi Tuhan, kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Mari, pergunakan kesempatan saat ini untuk bersaksi, untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Haleluya.